Osi. Nah, kita kembali lagi nih di podcast kesayangan kamu, podcast belajar, dan kali ini akan menambah pengetahuan kamu dalam tips-tips belajar. Seperti yang teman-teman lihat nih di hadapan teman-teman, bahwa kita kedatangan siswa berprestasi dari luar kota Medan, ya. Tepatnya di mana, Kak? Di Pandan, Tapanuli Tengah, Kak. Tapanuli Tengah. Oke. Nah, kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, kemungkinan sayang. Oke, perkenalkan dulu Kak namanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christoph Alvaron Raha dari SMA Negeri 1 Matauli Pandan, Tapanuli Tengah. Oke. Nah, kakak ini merupakan salah satu peserta dan memenangkan juara 1 kompetisi SHSO ya, Senior High School Olympiad di Universitas IB gitu ya. Juara berapa Kak kemarin Kak? Juara 1 Kak. Bidang akuntansi Kak. Bidang akuntansi. Ya. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang memang penasaran nih gimana sih belajar akuntansi sebenarnya gitu kan. Apa sih perbedaan akuntansi dan ekonomi kalau boleh tahu Christoph? Kalau akuntansi itu Kak bagian dari ekonomi Kak. Nah ekonominya itu secara umum Kak. Dan akuntansi itu adalah bidang-bidang dalam ekonominya Kak. Karena di ekonomi itu ada ekonomi makro mikro, ada akuntansi, ada membahas tentang APBN, APBD dan lain sebagainya Kak. Nah kan yang kamu sedikit bocoran nih, sempat berbincang juga dengan Christoph bahwa Christoph ini merupakan jurusan IPA. Iya, Kak. Jurusan IPA tapi belajar akuntansi. Ini nih yang seorang sering-sering linjur ya linjur, kan. Kak, ya, Kak. Lari dari jurusan ya kan. Kebanyakan anak-anak IPA gitu sih. Nanti jurusannya IPA, tiba-tiba dia jurusannya akuntansi gitu ya kan, manajemen gitu ya. Nah, apa sih yang menarik dari ekonomi ini menurut Christoph? Yang pertama itu Kak, saya melihat ingin menguji kemampuan saya Kak. Bagaimana sih belajar tidak sesuai dengan apa yang bidang kita Kak. Seperti saya jurusan IPA, namun saya ingin mencoba akuntansi untuk menantang diri saya sendiri Kak. Yang kemudian itu saya termotivasi Kak dari amanat pembina upacara kami waktu hari itu Kak, yang mengatakan waktu sebelum pos ini kan Kak ada lomba di Sutomo. Nah, di Sutomo ini? Iya Kak. Oke. Nah di yang Sutomo itu kebetulan ada kelas kami Kak, kelas 11. Dia mengikuti lomba matematika Kak dan meraih juara 2. Dan dia adalah jurusan IPS. Oh iya. Jurusan IPS Kak. Nah jadi Bapak itu juga menantang yang jurusan IPA. Apakah bisa mereka seperti anak IPS ini yang mencoba matematika? Nah disitulah saya mulai tertantang Kak, ingin mencoba akuntansi itu bagaimana sih kalau misalnya saya mengikuti olimpiade ataupun kompetisi yang lain Kak. Oh gitu. Jadi karena ada motivasi untuk kayak ini jurusan IPA nih udah biasa gitu kan. Nah aku mau mencoba bagaimana sih rasanya di jurusan IPS atau gimana belajarnya akuntansi gitu ya. Wah termotivasi sekali ya kamu ya. Kalau saya sih tidak gitu. Oke. Nah boleh tahu nih asalnya Christoph ini dari mana? Saya bukan orang Pandan asli, bukan orang Tapanuli Tengah. Bukan juga orang Sibolga. Saya berasal orang Medan. Bukan Kak. Bukan juga. Bukan juga. Saya dari luar Pulau Sumatera. Saya dari Pulau Nias, Gunung Stoli, Kota Gunung Stoli. Buat orang-orang Nias nih, kita undang siswa berprestasi juga nih dari Pulau Nias. Oh boleh tahu nih SMP-nya di mana? Saya berasal dari SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Kak. SMP Negeri 1 Gunung Sitoli. SD-nya? Dari SD Negeri 075016 Boyo Kak. Di Gunung Sitoli juga? Di Gunung Sitoli juga. Orang tua di? Orang tua tinggal di Gunung Sitoli, di Desa Hilina Kak. Oh di Gunung Sitoli juga? Iya Kak, di Gunung Sitoli. Oke, berarti kesini seperti merantau lah gitu ya? Iya, kira-kira merantau lah Kak. Ke Pandan ya? Ke Pandan ya. Oke, ya. Itu berangkat sendiri? Berangkat sendiri ya Kak. Berangkatnya ke sini naik kapal laut dari Gunung Sitoli, terus menyeberang sekitar 1 malam selama perjalanan di darat, terus di laut kemudian sampai paginya di Sibolga Kak, di pelabuhan Sibolga. Dari Sibolga nanti berangkat sendiri lah gitu ya sampai ke Pandan. Ya, Oke, ya. Nah, kakak juga mau tahu nih, dan selama kakak sekolah gitu ya, nggak tahu lah yang lain gitu ya. Tapi selama kakak sekolah,
Dulu kan kakak juga asalnya dari Tarutung kan. Oh. Nah SMA Negeri 1 Matauli Pandan ini memang dibilang 3 besar terbaik. Iya Kak. Ya 3 besar terbaik. Gimana sih caranya gitu bisa lolos di SMA Matauli Pandan, atau ada nggak motivasi waktu pas SMP itu aku harus masuk Matauli Pandan ini, tapi cara-cara belajarnya itu gimana? Siapa tahu nih ada anak-anak SMP di seluruh Indonesia yang pengen mencoba Matauli Pandan, karena rasanya yang Matauli Pandan ini udah memang hampir seluruh Indonesia ada di sana gitu ya kan? Boleh dibagikan tipsnya? Ya, seperti yang kakak bilang tadi, betul bahwa di SMA Negeri 1 Matauli Pandan itu kita bisa melihat Indonesia Kak. Iya kan? Karena banyak bukan hanya dari Pulau Sumatera saja, tapi dari Pulau Jawa, dari Pulau Kalimantan juga ada di situ Kak. Nah, untuk cara-cara belajar saya atau motivasi saya waktu ingin ikut seleksi masuk ke SMA Negeri 1 Matauli Pandan ini, yang pertama yaitu niat dalam diri Kak. Niat saya dulu waktu masuk ke SMA Negeri 1 Matauli Pandan ini, yang pertama yaitu ingin membanggakan kedua orang tua saya. Nah, dengan tujuan saya itu Kak, dengan cita-cita saya itu, saya mengukuhkan niat saya untuk dapat masuk di SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Kemudian dari segi belajar Kak, bagi saya sendiri, kita harus terlebih dahulu mencintai pekerjaan untuk belajar itu Kak. Mengapa? Karena kalau kita malas belajar, kita tidak mau belajar, maka semua yang kita cita-citakan itu adalah kebohongan Kak. Jikalau kita tidak ada usaha ataupun kerja keras seperti yang saya lakukan waktu ingin masuk ke SMA Matauli. Untuk dalam segi belajar, saya hari itu bersama dengan teman-teman saya dari SMP Negeri 1 Gunung Stoli maupun dari SMP Sekota Gunung Stoli, kami mengikuti bimbingan belajar istilahnya Kak, yang dibimbing oleh guru kami dari SMP Negeri 1 Gunung Stoli yang juga sudah terbiasa membawa siswa-siswi Matauli yang berasal dari Gunung Stoli. Bapak itu adalah bisa dibilang perantara kami untuk masuk ke SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Nama bapaknya? Nama bapaknya itu Bapak Maruliasi Sialagan dan sekarang sudah pensiun Kak. Oh iya, ya, Bapak Maruli Sialagan Kak. Bapak Maruli Sialagan. Oke, iya, berarti Bapak itu yang memotivasi untuk belajar juga lah belajar, ya. Kak, iya, Kak. Berarti Bapak itu juga yang membimbing gitu ya? Iya, membimbing Kak. Seperti kayak Losori gitu ya? Iya, dalam bimbingannya itu bukan hanya belajar tentang akademik, kami juga diajari tentang jasmani seperti samapta, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa di SMA Negeri 1 Matauli Pandan itu adalah sekolah semi militer. Iya, benar. Ya, semi militer Kak. Jadi kami dilatih samapta setiap dari hari Rabu sampai Sabtu, setiap sore kami belajar akademik, belajar IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian waktu hari Minggunya dari hari Minggu pagi sekitar jam 6 kami datang ke sekolah untuk mengikuti bimbingan fisik. Oke. Bimbingan fisik seperti lari, push up, pull up, shuttle run dan berbagai macam lainnya, tes samapta Kak. Nah, kemudian waktu dalam beberapa pertemuan terakhir kami juga diajari tentang psikotes Kak. Oh, psikotes juga. Iya, belajar psikotes atau tes psikologi lah Kak, bisa dibilang. Jadi yang kayak tes gambar-gambar. Iya, gitu. tes gambar, tes kertas koran gitu Kak. Oh, ada juga, masih ada Iya, tes kertas korannya. Iya, waktu pas masuk Matauli. Masih ada juga. Masih ada Kak. Oke. Ya, jadi ya kami diajari untuk tes psikotes setiap sore untuk menggantikan waktu belajar kami untuk yang akademik. Jadi kami juga diajari itu, kemudian kami diajari peraturan baris berbaris Kak. Oh iya. Ya, karena bukan hanya ini aja ya. Bukan Kak. Belajar aja ya. Ya, karena kan sekolah semi militer. Jadi dari gerbang sekolah itu Kak, kami dibariskan dulu. Dibariskan terus membentuk barisan. Nanti ada satu pemimpin barisannya. Terus kami masuk ke dalam sekolah itu langkah tegak maju Kak. Oh iya. Ya, mulai dari gerbang gitu. Mulai dari gerbang terus melewati gerbang baru langkah biasa Kak. Langkah biasa tapi barisannya harus tetap itu saja. Tetap sama. Nggak boleh berpencar atau mencari tempat yang lain gitu Kak. Berarti kayak gerak jalan gitu lah ya. Iya, jalan sampai menuju ke lapangan. Kalau biasanya ke lapangan, atau waktu testing kami dibawa ke lapangan sepak bola waktu untuk mengikuti seleksi samaptanya Kak. Tes samapta berupa lari selama 12 menit dengan berapa jarak tempuh yang kita capai. Oh, dihitung berapa? Iya, berapa jarak dalam waktu 12 menit. Oke. Ya. Nah, itu kan kalau misalnya masuk ke kayak Yasop, ITDEL,
mata kuliah Mata kuliah, iya, Kak. pandan. Yang 3 ini itu ada ada berapa kali tes gitu ya kan? Yang Kakak tahu gitu. Iya. Yang pertama itu yang otomatis ya tes akademik ya kan? Akademik, Kak. Nah, kalau tesnya akademik mata kuliah pandan ini tes apa aja nih? Kalau boleh tahu. Ya biar mana tahu ada siswa-siswi yang mau mencoba Iya. mata kuliah pandan gitu ya. Iya. Apa aja tes akademiknya? Tes akademik untuk seleksi masuk SMA Negeri 1 Mata Kuliah Pandan itu yang pertama itu seperti yang kita ketahui seperti matematika, bidang matematika, bidang mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ada juga. Ada, Kak. Oke. Bahasa Inggris, IPA dan IPS. IPA masuk juga. Masuk, Kak. Oke, karena dulu kan waktu ada juga tes ITDL dia langsung dipisah IPA IPS gitu. Oh, kalau berarti masuk di mata kuliah pandan ini langsung dites. iya, langsung 5 mata pelajaran. IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika. Ada ininya enggak yang gambar-gambar itu apa tuh namanya? Figural itu. Itu nanti disamakan di tes psikotes, Kak. Oh, itu nanti setelah tes itu? Iya, seleksi di mata kuliah ada 3 tes, Kak. 3 tes juga? Oh, berarti waktu pas tes ini kamu lulus? Iya, tes akademik dulu lulus. Itu rankingan? Enggak, langsung dinyatakan lulus gitu. Dinyatakan lulus seleksi. Selanjutnya tes kedua? Tes psikotes. Itulah yang tadi ya? Iya, yang gambar-gambar. Itu tes psikotesnya tes apa aja? Ada tes gambar. Terus lawan kata. Oke. Terus sinonim lah ya. Sinonim, antonim. Kemudian ada tes penalaran matematikanya juga ada. Oh, ada lagi matematikanya lagi. Iya, Kak. Mau muntah aku. Iya. Terus yang terakhir itu ada, tapi untuk sekarang nggak lagi kayak yang tes koran tadi, Kak. Oh, tes koran lagi yang sebelum yang itu udah nggak ada lagi. Tapi waktu tahun kamu ada tes korannya? Enggak, udah nggak ada lagi, Kak. Waktu tahun kamu udah nggak ada lagi tes korannya. Iya. Selanjutnya tes ketiga? Tes samapta. Tes samapta itu tes? Yang tes samapta itu ada tes samapta A dan tes samapta B. Yang tes samapta A itu tadi yang lari keliling selama 12 menit. Lari keliling oh ya. Ya, yang kedua itu tes samapta B yang terdiri dari push up, kalau untuk cowok pull up, kalau untuk ceweknya restock, kemudian ada sit up sama shuttle run atau lari angka 8, Kak. Oh iya ingat. Nah, lari angka 8 itu selanjutnya itu nggak ada tes wawancara lagi gitu ya? Nggak ada, Kak. Tapi untuk yang kemarin waktu seleksi PPDB yang 2022-2023 situ ada tes wawancara, Kak. Oh, karena ada PPDB yang sekarang ini ya ada tes wawancara. Iya, waktu tes wawancara. Tapi kemarin tuh wawancaranya masih online. Oh, karena masih COVID itu COVID, ya. Kak, iya. Iya, lagian karena memang jauh juga logisnya. Iya, jadi sekolah mengantisipasi, Kak. Pakai dengan cara itu. Dengan online. Oke. Itu berarti kamu asrama dong ya? Saya di mata kuliah memang ada asrama, tapi saya memilih kos, Kak. Kenapa? Ya karena di asrama kan dia di situ kan terikat dengan tempat kan, Kak. Iya sih. Jadi tidak boleh keluar. Kemudian kan kalau di kos kan, Kak, kita bisa mengikuti bimbingan belajar di luar. Oh, memang ada ya di asrama mata kuliah juga memang ada bimbingan khusus anak asrama yang memang ingin dibimbing atau ingin belajar lebih dalam lagi gitu, Kak. Kenapa kamu gak ngambilnya aja gitu kan? Karena biar bisa sekalian belajar gitu. Iya, Kak, tapi ya itulah. Tapi memang kalau misalnya asrama ini agak terikat sih memang. Iya, ada jam pulangnya, contohnya cuman Sabtu Minggu baru bisa keluar. Iya. Baru sisanya gak bisa kemana-mana gitu tetap ya. Harus di asrama. Lebih disiplin, makin disiplin gitu ya kan. Oke, nah pada saat SHSO itu kan itu dipilih guru atau kemauan sendiri kamu? Itu kemarin kan dari pihak sekolah kan sudah diberitahu dari pihak POSI bahwa ada SHSO. Yang memberitahu siapa? Katanya kemarin itu ada pihak POSI yang menjumpai langsung kepala sekolah kami. Berarti pihak POSI yang langsung menjumpai kepala sekolah. Iya, menjumpai kepala sekolah, dan kepala sekolah langsung memerintahkan guru untuk membuka seleksi setiap mata pelajaran yang akan diikuti. Lalu dibuka seleksi dan ada yang mendaftarkan, Kak. Kebetulan kemarin itu saya belum daftar, Kak, karena saya pikir kan ini akuntansi, saya mau belajar akuntansi. Untuk mata pelajaran lain saya kurang tertarik, Kak. Oh gitu, tapi masuk IPA gitu ya? IPA. Oke, ya. Lalu waktu seleksi diadakan kan, Kak. Terus teman-teman saya yang ikut seleksi, ada teman saya di kelas yang mengatakan, ayolah ikut. Terus saya bilang, mau kayak mana lagi saya ikut. Seleksinya udah selesai, kalian juga udah dinyatakan lolos untuk ikut bimbingan. Oh, berarti sebelum
mengikuti SHSO itu diseleksi lagi Iya, beberapa seleksi orang dari itu, sekolah, bukan cuma iya, hanya Kak. ikut aja. Bukan Kak. Oh iya. Iya Kak, diseleksi dari sekolah lagi. I see. Karena yang mendaftar seleksi sekolah aja Kak, untuk seluruh mata pelajarannya ada 300-an orang Kak. Kan nggak mungkin 300 Iya, itu nggak mungkin Kak. diberangkatkan Makanya gitu ya diseleksi kan. masing-masing mata Iya. pelajaran. Kenapa kamu nggak ngambil biologi aja gitu kan, IPA gitu? Ya saya lihat juga ada yang lebih Lebih pintar pintar, gitu. lebih hebat dari saya kan Kak. Jadi ya udahlah saya mengalah gitu. Oke, iya. Berarti 70 orang yang diberangkatkan SHSO itu adalah hasil seleksi dari 300 orang di Iya, sekolah. di sekolah Kak. Debak. Iya Kak. Nah, kamu gimana tuh jadinya yang gara-gara udah mau akhir nih? Iya mau akhir kan Kak, bimbingannya mau mulai. Lalu teman saya mengatakan kepada saya, udahlah coba aja. Chatlah guru pembimbing kami itu yang kebetulan juga guru mata pelajaran ekonomi di kelas kami Kak. Jadi saya hubungilah ibu itu kan, dan dia bilang iyalah boleh kamu ikut karena memang akuntansi ini kan hanya untuk kelas 12 karena di mata uli hanya belajar di kelas 12 akuntansi Kak. Iya, saya juga tahu. Jadi saya langsung ikutlah bimbingan sama ibu itu tanpa ikut seleksi Kak. Oh iya. Seleksi berarti ya. Iya. Jadi yang lain teman-teman kamu yang ikut ekonomi itu seleksi juga itu? Iya, mereka ikut seleksi Kak. Berarti kamu jalur tanpa seleksi? Ya bisa dibilang gitu Kak. Karena guru pembimbing kami ini juga sudah menilai kan Kak, melihat saya di kelas bagaimana keaktifan saya saat belajar akuntansi, saat ulangan harian, dan sehari-hari juga ibu itu memang melihat saya bahwa saya mampu untuk bisa dibimbing untuk ikut bidang akuntansi di SHSO Kak. Oke. Kan itu ada 2 tuh, ekonomi dan akuntansi. Iya Kak. Kenapa kamu nggak ngambil ekonominya aja? Saya melihat yang ekonominya itu kan banyak Kak, luas bidang yang ingin dipelajari. Iya sih memang GDP, ya kan, GDP, pasar ini. Iya Kak. Dan yang akuntansi hanya belajar tentang debit kredit, laporan keuangan, iya, neraca, jurnal-jurnal neraca, iya Kak. Kan? Makanya. Oke. Oh memang agak lebih sedikit memang karena dia hanya kayak peralatan pada ini, tas pada ini, gitu kan? Iya Kak, benar. Oke. Berarti apakah cita-cita kamu berkaitan dengan bidang akuntansi ini? Untuk cita-cita saya sebenarnya tidak sejalan dengan bidang lomba yang saya ikuti kemarin. Saya sebenarnya bercita-cita ingin menjadi seorang dokter Kak. Oke. Bercita-cita seorang dokter, tapi tidak suka biologi. Baik. Bukan tidak suka Kak, jadi, tapi saya melihat kurang. Ya. Iya. Jadi ya karena kemarin saya mencoba akuntansi dan puji Tuhan dapat juara 1, iman saya tergoyahkan Kak. Oke, imannya kemana sekarang nih? Sekarang saya nggak tahu ke arahnya mau kemana. Itulah Kak, jadinya saya bingung sekarang. Oh masih bingung lah ya. Iya, Kak. Oke. Oh berarti awalnya itu coba-coba lah berarti. Ya, awalnya coba-coba, cuman nyaman dan keterusan, ya kan? Memang coba-coba ini mengerikan gitu ya kan. Nah, berarti untuk menjadi dokter ini udah tergoyahkan gitu niatnya ya? Bisa dibilang sudah tergoyahkan Kak. Sudah tergoyahkan, iya, oke. Ini kan kamu sudah kelas 12 nih. Iya Kak. Arahnya pengen lanjutnya nih kemana nanti? Untuk sementara masih tetap Kak untuk jadi dokter Kak. Tapi orang tua juga lagi masih mempertimbangkan Kak bagaimana bagusnya. Karena kan seperti yang sertifikatnya ini kan Kak bisa digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi gitu Kak. Benar. Jadi kan kemungkinan peluangnya masuk untuk bidang akuntansinya Kak lebih besar. Iya, nanti memang. Kan sia-sia gitu kan Kak, sertifikatnya nggak digunakan gitu Kak. Nah itu sih yang menjadi masalah bagi siswa-siswi Indonesia saat ini. Kadang gimana ya, tuntutan satu kayak kakak nih, tuntutan orang tua nih satu, ya, kemudian kemauan satu, padahal nggak sesuai sama yang kita, maksudnya bakat kita gitu. Iya Kak, kemampuan kita. Contohnya nih, kakak dulu disuruh orang tua itu SPD, sarjana pendidikan gitu, itu tuntutan orang tua pertama. Yang kedua, dulu aku pengennya nih bukan SPD, tapi pengennya tuh kayak manajemen gitu kan, teknik informatika gitu kan. Tapi satu sisi aku sadar diri gitu kan, kemampuan aku di IPA ini nggak ada gitu. Nah jadi jalan tengahnya gimana? Yang ngikuti orang tua gitu kan. Tapi kalau menurut kakak nih ya, coba pahami
apa tuh namanya, bakat kamu tuh di mana. Ya, Takutnya sayangnya nanti kamu udah, contohnya nih kita bilang lah kamu masuk di bidang yang tidak masuk dalam ekonomi, tidak masuk dalam bidang IPA, atau kamu ambil teknik informatika gitu kan. Tapi waktu kamu teknik informatika, saat kamu bekerja nanti kamu lari dari jurusan seperti saya gitu ya kan. Kak. Gitu. Karena saya karena kakak jurusannya kakak SPD, Oh, sarjana SPD. pendidikan. Tapi kakak kerjanya sekarang ini bukan sarjana pendidikan, itu kerjaannya. Oke. Oke, Kak. Jadi mohon kamu pertimbangkan dulu, Iya, takutnya Kak. nanti ke depannya tuh gimana gitu Iya, kan. Kak. Takut salah jurusan juga ke depannya gitu. Nah, boleh nggak sih bagiin tips-tips belajar kamu saat ini, buat tips-tips belajar saat ini ya, apalagi yang sekarang ini udah memang mau ke masuk universitas Iya, atau kedinasan. Iya, Boleh bagiin buat teman-teman. Nah, Boleh untuk tips-tips belajar dari saya, yang pertama yaitu yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu materi pelajaran yang diajarkan kepada kita. Kita harus memahami tersebut. Kemudian seperti saya sendiri untuk yang bidang akuntansi kemarin, saya mengatakan kepada teman-teman saya, mereka mengatakan kepada saya, kok kamu bisa sih, kok kamu mampu sih, bisa sih menganalisis debit kreditnya lah, membuat laporan keuangannya lah, transaksinya yang bagaimana lah. Saya hanya bilang kepada mereka, saya katakan kita harus penuh pemahaman akan materi, akan tujuan dari transaksi itu, dia masuk debit atau kredit. Kemudian yang kedua tips belajar dari saya yaitu lebih banyak latihan soal. Oke. Lebih banyak latihan soal karena saya di sekolah selain guru mengajarkan tentang materi, kemudian setelah diajarkan materi, guru ingin melihat kemampuan kita setelah diajarkan materi itu. Kita memang di sekolah mungkin bisa saja kita nanya ke teman lah, masih nanya guru lah. Tapi saya sarankan kepada teman-teman sekalian untuk tetap mengulang pelajaran tersebut di rumah dengan mencoba latihan-latihan soal agar lebih paham lagi tentang materi yang diajarkan. Dan yang terakhir dari saya untuk solusi atau tips belajar ini, jangan banyak main-main saja. Oke. Kita jangan banyak main-main. Kita harus konsisten akan tujuan kita. Konsisten tujuan kita apa, cita-cita kita apa sih tujuan kita belajar. Terlebih-lebih tujuan kita itu sekolah untuk apa sih? Apakah hanya sekedar main-main saja atau untuk mewujudkan keinginan, cita-cita, baik cita-cita kita dan cita-cita orang tua kita untuk kita semua. Oke. Itu aja sih, Kak. Tips belajarnya ya. Iya, Kak. Buat teman-teman semua yang biar lebih semangat gitu ya kan. Nah, sebelum SHSO kemarin itu kan udah diseleksi nih. Iya, Kak. Setelah diseleksi itu ada bimbingan lagi? Iya, ada bimbingan, Ada Kak. bimbingan lagi bimbingan. berapa hari? Kemarin itu bimbingannya dari sekolah kurang lebih 1 minggu, Kak. 1 minggu. Iya, itu 1 minggu. dengan ibu atau bapak? Saya dengan ibu. Ibu apa? Nama guru pembimbing kami Ibu Diah Kusnaini SPDMM. Oke, Ibu Iya. Diah Kusnaini, iya. Kusnaini. Iya. Itu berarti berapa orang dibimbing kemarin yang akuntansi? Yang akuntansi ada 6 orang, Kak. 6 orang. Itu 6 selama orang. seminggu gitu. Ya, selama Itu seminggu. pulang Kak. sekolah. Kemarin tuh, Kak, kami diberikan izin dari sekolah untuk mengikuti bimbingan pada saat jam pelajaran, Kak. Oke, berarti Matauli ngasih akses untuk Ya, akses untuk latihan itu besar Iya, Kak, sekali sangat ya. besar untuk bimbingan. Dan sekarang di Matauli, Kak, sudah diadakan seleksi untuk seluruh siswa kelas 11 dan kelas 10-nya, Kak, kan untuk mengikuti bimbingan dari sekolah untuk bidang-bidang seperti fisika, kimia, matematika, biologi. Tujuannya apa? Untuk mereka dipersiapkan agar bisa mewakili Matauli jikalau ada kompetisi, Oh, jadi nggak olimpiade. jadi nggak terburu-buru Iya, lagi nggak kayak kemarin terburu-buru, gitu iya, ya. Kak. Oh, berarti langsung udah disaring gitu. Iya, udah disaring. Jadi mereka sedang mengikuti bimbingan lah, Kak, oleh guru yang ahli di bidangnya. Untuk menyiapkan untuk salah satunya untuk KSN, Kak. KSN. Iya, Kak. Iya. Gimana ibu itu ngajarnya, seru atau ya boring atau? Untuk cara belajar ibu itu menurut saya seru, Kak. Karena ibu itu mengajarkannya materinya dari awal sampai akhirnya itu dengan menggunakan proyektor, Kak. Gitu. Iya, jadi di sekolah kan fasilitas sangat mendukung, Kak.
untuk memberikan kenyamanan kepada siswa, untuk memberikan bagaimana siswa itu dapat belajar dengan baik sehingga semua dapat terwujud Kak cita-citanya. Atau jangan-jangan kamu suka akuntansi itu gara-gara gurunya kali ya? Maksudnya kadang kan, contohnya nih ada yang nggak suka matematika karena memang cara gurunya mengajar kurang suka, begitu masuk udah becut gitu kan. Atau memang kadang mengajar pun marah-marah gitu kan. Nah dari semua mata pelajaran itu yang membuat kamu apakah salah satu yang membuat tertarik itu karena tipe gurunya mengajar atau gimana? Untuk dari segi gurunya memang saya suka Kak cara belajarnya. Karena guru kami itu kalau untuk saya pribadi ya Kak, ketika dia mengajar untuk materi-materi di bidang akuntansi itu saya bisa dibilang langsung paham Kak. Oh iya. Iya langsung paham. Jadi saya mungkin diberikan soal-soal kan Kak. Jadi saya langsung bisa menjawabnya, bisa mengerjakannya. Dan ibu itu sangat memberikan apresiasi kepada saya Kak. Oh iya. Iya Kak. Kalau misalnya dari seluruh mata pelajaran, guru yang menurut kamu the best itu ngajar bidang apa? Untuk guru yang the best ya Kak. The best. Ini kita buka terbaik dari antara terbaik iya, gitu Kak. ya kan? Iya Kak. Yang pertama sih pasti yang akuntansi Kak. Iya. Guru ekonomi lah Kak. Guru ekonomi. Ya halo ibu ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu guru biologi Kak. Guru biologi. Guru biologi. Karena guru biologi kami ini setiap mengajar Kak pasti diawali dengan kuis-kuis Kak. Oke. Untuk mengingatkan kami materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Iya. Kadang ada juga sih yang nggak suka kayak gitu ada ya yang kan. Gak suka, ada yang tapi ada yang tertarik juga, tertantang gitu ya kan. Iya Kak. Nah, awal mula mengenal Posi ini kamu tahunya dari mana? Awal mula saya mengenal Posi ini Kak yang dari Instagram Posi Kak. Itu pada saat kelas berapa? Pada saat kelas 10 tahun 2020 Kak. Kelas 10? Iya Kak, wow. Dari kelas 10. Berarti sebelumnya tuh udah ngikuti kompetisinya belum? Yang online sudah pernah Kak. Online, berapa kali? Online. Seingat saya 3-4 kali Kak. Oke, sebelumnya tuh ngambil mata pelajaran apa? Saya kemarin kan kebetulan kan dari SD saya pernah mengikuti Olimpiade Matematika. Dan sayangnya masih belum dapat juara. Ya. Yang kedua waktu SMP saya juga mencoba matematika. Kan Kak. Matematika. Okay. Dan puji Tuhan dapat ranking 5 sekota Gunung Stoli. Ranking 5 sekota Gunung Stoli. Oke. Okay. Tapi yang diutus ke provinsi cuma ranking 1-3 Kak. Iya biasa. Ya. 1-3 yang terbaik kan diambil. Terus yang waktu di SMA inilah yang kemarin saya mengenal akun Instagram Posi itu dari teman saya sekelas Kak. Yang memberitahukan kepada saya karena kan syarat-syaratnya dulu kan Kak share posternya. Iya. Nah, jadi saya juga ingin mencoba kan Kak, saya tertarik. Ya saya follow Instagramnya, ikut lombanya, melihat-lihat juga kan Kak apa saja olimpiade yang diadakan oleh Posi secara online kemarin Kak. Oke. Kemarin tuh sempat juara enggak yang beberapa kalian diikuti? Ada yang juara, ada yang enggak Kak. Ada yang juara, ada yang enggak. Paling tinggi tuh juara yang medali perak Kak. Dapat medali perak ya. Itu bidang matematika. Matematika Kak. Oke, udah hebat lah itu. Itu kelas 10 ya kan? Kelas 10 Kak. Kelas 10. Kelas 11 ada lagi nyoba? Kelas 11 kemarin itu Kak saya rasa saya belum ikuti Kak. Oh iya karena sibuk kali ya. Iya karena kelas 11 itu kan Kak waktu saya pertama kali masuk di sekolah. Jadi saya lebih fokus untuk sekolah dulu, PTM, tatap muka. Oh karena online berarti selama Iya Kak online. Ya. Oh berarti kelas 10 itu masih online Kak, iya. Berarti kamu dari Gunung Stoli. Iya, belajarnya dari dari laptop Zoom Kak. Saya pikir langsung ke enggak, Kak. langsung ke mata kuliahnya. Iya, tidak Kak. Oke, berarti menerima seragamnya itu udah secara online atau tunggu masuk ke sini dulu? Kemarin dikirim langsung dari sekolah, dari pihak sekolah. Oh, langsung pihak sekolah yang mengirimkan ke ini. Iya, mengirimkan ke kami. Menurut kamu ini Kak kita nanya tentang Posinya ya. Iya, Kak. Menurut kamu Posi ini apa ya gimana ya? Apa hal menarik yang kamu lihat dari Posi ini? Hal menarik bagi saya untuk Posi ini terutama untuk setiap olimpiade yang diadakan oleh pihak Posi Kak. Saya merasa senang ada setiap kali ada kompetisi atau olimpiade yang diadakan Posi. Kemarin kan secara online Kak. Yang secara online itu saya sejak memfollow atau mengikuti Instagram Posi, saya selalu
tuh di beranda saya itu pasti ada lomba dari POSI lah, ada kata-kata motivasi juga, ada video-video motivasi juga dari yang dipostingkan oleh pihak POSI. Saya merasa menarik dan saya ingin mengapresiasi untuk pihak POSI yang telah mengadakan olimpiade baik secara online maupun offline kemarin, Kak. Kalau ada offline lagi mau ikut nggak? Mudah-mudahan bakal ikut, Kak. Karena udah kelas 12, Kak. Iya juga ya. Sibuk lah ya. Iya juga sebenarnya. Waktu di SHSO kemarin itu seru nggak sih? Seru, Kak, sangat seru, Kak. Seru. Hal yang menyerukan di situ apa? Kepanasan? Oh, bukan, Kak. Yang pertama itu yang membuat saya seru itu kan, Kak, saya bisa jumpa dengan seluruh siswa-siswa dari sekolah SMA Sesumbagut, Kak. Dapat kenalan baru nggak? Dapat, Kak, di waktu dari sekolah mana? Dari lupa, Kak. Lupa dari sekolah mana, Kak. Pokoknya dapat kenalan baru juga ya. Selain itu yang bisa dibilang seru dan menegangkan sih, Kak, waktu pengumumannya, Kak. Oh, atau pengumumannya, iya, Kak, jantungannya. Iya, Kak. Aku juara apakah? Kan yang juara 1 kan disebut terakhir tuh, Kak. Ya. Ya, kami udah pasrah di situ, Kak. Udah nggak ada lagi lah ini. Sudah. Iya. Memang 3 dari Matauli, 2 dari Matauli. Yang 1 masih belum kan, Kak. Jadi kami udah pasrah, nggak bakal masuk. Karena udah 2 dari Matauli ya. Iya, udah 2. Nah, yang 2 itu dari IPA juga. Iya, Kak. Kebetulan yang untuk bidang akuntansi dari Matauli kemarin yang mengikuti SHSO itu semuanya jurusan IPA, Kak. Oh, semua jurusan IPA. Jurusan IPA, Kak. Kemana IPS-nya? Berarti IPA semua yang juara itu ya? Iya, Kak. Yang 2 akuntansi itu. Iya, Kak. Dan kamu juara 1, itu nyangka nggak? Excited banget nggak? Saya sangat tidak menyangka sih, Kak, bakal dipanggil ke depan sebagai juara 1. Karena yang menurut kamu tuh yang juara 1 nanti tuh siapa tuh? Paling yang saya merasa berat saingan saya itu dari SMK sih, Kak. Oh, anak-anak SMK ya, karena memang udah jurusannya. Dari jurusannya, terus mereka mempelajari akuntansi itu dari kelas 10, Kak. Iya juga, dari dasarnya. Iya, dari dasar. Saya kan baru belajar belum sampai pun 1 semester, Kak. Iya juga, benar. Nah, terus keseruannya tadi itu apa lagi? Keseruannya itu ya bisa dibilang dari games ya, Kak. Ikut games juga. Ya kan semua kami hari itu kan, Kak, yang akuntansi lah. Bisa dibilang mengikuti gamenya itu ganti-gantian. Setiap gamenya kami coba. Iya. Dari awal sampai akhir. Seru banget lah ya. Ya seru lah, Kak. Seru. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau ikuti kompetisi offline POSI, kita akan ada di tahun 2023 lagi nih. Oh iya, Kak. Iya, akan ada tahun 2023 dengan kerjasama yang ditunggu aja lah pokoknya. Nanti akan menjadi surprise buat teman-teman semua. Ditunggu dan nantikan karena bakal ada keseruan yang lebih banyak lagi gitu ya kan, Kak. Nah, boleh gak sih kasih motivasi yang terbaik menurut kamu untuk para juara POSI? Motivasi diri baik belajar, mau motivasi untuk semangat, mau motivasi untuk kegalauan, jatuh cinta, terserah. Oke, Kak. Sekedar motivasi dari saya untuk teman-teman semuanya juara POSI untuk mengikuti setiap olimpiade, kompetisi yang diadakan secara online maupun offline. Kita harus melihatnya itu dari segi diri kita masing-masing, dari segi kemampuan kita. Lebih baik kita bersedih karena kita gagal mengikutinya daripada kita kecewa karena sama sekali tidak pernah mencobanya. Itu saja motivasi dari saya. Oke. Nah, kamu kan udah sebentar lagi kelas 12 nih. Udah kelas 12, Kak. Maksudnya universitas. Iya, Kak. Maksudnya universitas. Kalau semisalnya nih kita kan ada kompetisi online gitu kan. Kita ada nanti untuk persiapan masuk universitas. Apakah kamu akan mengikutinya? Untuk persiapan masuk universitas, Kak? Iya, nanti ada kompetisi kita. Saya online. Ya, online, Kak. Iya. Oh, saya pasti mengikutinya, Kak. Okay. Dan saya akan mengajak juga teman-teman saya kelas 12 untuk bisa mengikutinya, Kak. Oke. Untuk Christoph, semangat untuk berjuangnya melawan satu Indonesia untuk masuk universitas terfavorit yang tadi dibilang Unpad ya? Iya, Universitas Pajajaran, Kak. Mau jurusan apapun, semoga jurusan yang terbaik menurut Christoph. Jangan salah langkah untuk masa depannya dan juga masuk kedinasan di
Kalau kedinasan saya ingin mencoba stan Kak. Untuk di stan gitu Iya, ya. Kak. Karena semi militer juga ya kan. Iya, Hampir 11-12. Jadi nanti kalau begitu masuk ke dalam ya gak terkejut juga ya kan. Udah kian tahu gitu. Iya udah tahu ya sebelumnya gimana gitu ya. Nah semoga cita-cita kamu Christoph tercapai. Amin Kak. Dan semoga bisa mempertahankan Iya, Kak. prestasinya. Iya, Kak. Mulai dari SMA sampai nanti di kuliah maupun di dunia pekerjaan nanti. Siap Kak. Oke. Mungkin itu aja ya podcast kita pada siang ya. Pada siang atau sore hari ini. Semoga dapat memotivasi teman-teman semua. Dan semoga teman-teman yang memang pengen masuk Matauli Pandan itu merupakan ya sekolah yang memang 3 besar terbaik se-Sumatera Utara. Bahkan bisa se-Indonesia gitu ya. Nah buat teman-teman yang pengen masuk Matauli Pandan seperti kakak Christoph nih. Berprestasi, udah disaring lagi baru menjadi juara gitu ya kan. Nah teman-teman itu harus banyak belajar dan banyak berlatih gitu yang paling utama. Dan jangan lupa ikuti kompetisi-kompetisi POSI baik offline maupun online. Oke, sampai jumpa buat teman-teman dan see you, bye-bye.